Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas A221 program studi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta yang akan memberikan presentasi hasil dari buah pemikiran kelompok kami, yaitu tentang akidah Islam, mata kuliah agama Islam, dosen pengampu Bapak Arif Febrianto MPDI. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Tiara Wulandari dengan NPM 21144600060 dan Aprilia Vindionata NPM 21144600074. Kemudian Galih Restusiwi 21144600085. Kemudian Nuril Anwar Maulana 21144600094. Di sini saya akan menyampaikan pengertian akidah. Akidah secara bahasa diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap sesuatu. Sedangkan akidah Islam sendiri dapat diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap nilai-nilai Islam. Kata akidah sendiri berasal dari kata al-hazu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini maka bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Akidah menurut istilah terminologis, akidah berarti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh manapun, sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang. Ruang lingkup akidah. Menurut para ulama ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah, diantaranya 1. Ilahiyat, hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah SWT. 2. Nubuat, hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah. 3. Ruhaniyat, hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. 4. Samiyat, hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan contoh akidah. Tujuan akidah yang pertama yaitu untuk meningkatkan ibadah pada Allah SWT karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan kepadanya satu-satunya. Yang kedua, untuk menenangkan jiwa supaya jiwa kita tidak cemas dan tidak kacau. Yang ketiga, untuk meningkatkan amal baik. Contohnya seperti menolong orang yang sedang kesusahan, bersedekah, berbagi makanan, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menegakkan agamanya. Kita harus menegakkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh akidah. Yang pertama, beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketiga, saling menghormati dan menyayangi. Maksudnya, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sabit atau kokoh. Saya akan menjelaskan macam-macam akidah. Akidah itu ada 3. 1. Akidah Tauhid Rububiyah, akidah Tauhid Uluhiyah, dan akidah Tauhid Asma wa Sifat. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang akidah itu. Pertama, akidah Tauhid Rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akidah Tauhid Uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Akidah Tauhid Asma wa Sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama-nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini saya akan menjelaskan fungsi dari akidah Islam. Yang pertama adalah membentuk kesolehan seseorang di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih kok bisa membentuk kesolehan seseorang di kehidupan sehari-hari itu? Ya, karena
dengan kita menerapkan akidah Islam ataupun akidah di kehidupan kita sehari-hari, kita itu jadi mengerti mana sih yang batil dan mana sih yang benar, itu loh. Jadi akidah itu mengarahkan kita kepada menunjukkan bahwa ini benar dan ini salah gitu loh. Jadi seolah-olah kita itu mengetahui ya bahwa yang perilaku yang benar itu seperti apa, yang jelek itu seperti apa. Jadi kita bisa menjauhinya ataupun yang baik bisa kita ikuti gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Nah, tadi itu jika kita menerapkan sungguh-sungguh akidah Islam itu di dalam hati kita, kemudian menerapkannya di kehidupan sehari-hari, kita itu kalau mau berbuat apa-apa pasti berpikir dulu mana sih yang kira-kira baik buat kita, baik buat orang lain, kemudian bermanfaat untuk diri sendiri, juga bisa berguna untuk orang lain, kan gitu. Jadi dengan adanya kita mempelajari ataupun menerapkan akidah itu, kita bisa menentukan mana yang kira-kira baik, mana yang kira-kira jelek, tidak usah diikuti gitu ya. Jadi kita bisa menentukan sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah merupakan awal dari akhlak yang mulia ya. Mengapa tidak kita mempelajari akidah Islam itu merupakan sikap yang mulia ya, karena diajarkan di agama kita sendiri, agama Islam, kemudian tidak disalahkan oleh aturan gitu, karena kebenarannya kita mempelajari akidah. Juga bisa meningkatkan ketakwaan kita setelah menerapkan ataupun mempelajari akidah kita itu. Yang berikutnya adalah manfaat dari kita mempelajari akidah Islam. Yang pertama itu terbentuknya individu yang sempurna ya. Terbentuknya individu yang sempurna, sosial masyarakat yang hidup makmur, sejahtera, peduli terhadap lingkungannya, dia peka bagaimana kondisi lingkungannya. Kemudian yang kedua, mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena dengan kita mengamalkan saja itu sudah terhitung nilai ibadah. Yang pertama tadi kan seperti disebutkan oleh teman kami, contoh perilakunya itu apa saja, mengamalkan rukun Islam, kemudian selalu bertakwa kepada Tuhan ya. Jadi kita bisa hidup bahagia dengan mengumpulkan ataupun kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian keseimbangan pola hidup dan berpikir serta bersikap yang positif ya. Dengan cara kita mempelajari ataupun menerapkan akidah itu kan selalu berpikiran yang positif. Jadi kita nggak mungkin nih mau melakukan sesuatu yang di luar dari aturan-aturan ataupun yang kita pahami dari akidah Islam itu sendiri ya. Jadi itu manfaat akidah Islam. Kemudian yang terakhir adalah keistimewaan dari akidah Islam. Yang pertama, sumber pengambilan landasan yang murni, dan yang kedua, akidah tentang perkara gaib. Maksudnya itu yang berkaitan dengan ini, kita secara tidak langsung meyakini nih bahwa yang gaib itu ada. Kita yakin nih yang gaib itu ada, namun kita tidak boleh tergoda oleh godaan yang tidak pernah nampak di mata kita. Sepertinya kan kita selalu digoda oleh setan yang menggoda kita saat ibadah ataupun malas untuk beribadah. Terus yang ketiga adalah jelas, mudah, dan terang ya. Pembelajaran akidah itu jelas kebaikannya, jelas manfaatnya, dan juga jelas fungsinya yang dijelaskan oleh saya tadi. Kemudian yang terakhir adalah bebas dari paradoks ataupun kekaburan dan kerancuan ya. Jadi keterkaitannya itu masih jelas dan mudah untuk mempelajari akidah. Namun kebanyakan dari kita, termasuk saya pribadi, itu
kadang masih suka lupa untuk menerapkan akidah yang ada di agama Islam ini. Baik, itu saja dari saya. Mungkin teman-teman atau penonton sekalian yang melihat video ini ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya pun di sini masih belajar dan ingin menambah ilmu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ketidaknyamanan penonton sekalian mendengarkan materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.